Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Al-Yutubiyah, khususnya pemirsa channel Kajianmu Magelang. Kali ini saya berada di SMP Muhammadiyah 1 Sawangan, satu dari 33 sekolah lanjutan tingkat pertama Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Belajar sejarah tidak sekadar kita mengetahui rangkaian peristiwa dan fakta di masa lalu, melainkan juga kita belajar tentang semangat hidup dan pilihan peran seseorang untuk mengisi hidupnya. Oleh karena itu, belajar sejarah menjadikan kemudian kita belajar semangat hidup dan api perjuangan orang-orang masa lalu untuk kepentingan kita pada saat ini, serta meniti guna kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sosok yang kali ini kita angkat adalah Kiai Haji Mas Mangsur, penggerak dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai tokoh 4 serangkai bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ki Hajar Dewantara. Ya, 4 tokoh inilah yang dipercaya oleh pemerintah Jepang pada waktu itu, tahun 42, untuk menjadi pimpinan Pusat Tenaga Rakyat Putra. Ya, kehidupan beliau memang tidak lama, hanya 49 tahun. Namun meskipun 49 tahun, perannya banyak sekali. Kali ini kita akan membicarakan 4 fakta sejarah tentang Kiai Haji Mas Mangsur. Yang pertama, beliau mendapatkan pendidikan yang terbaik pada masanya. Ya. Kiai Haji Mas Mangsur itu paduan antara bangsawan Madura. Bapaknya seorang Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, bangsawan Madura. Dan ibunya adalah Nyai Rodoh dari pesantren Wonokromo, Surabaya. Sehingga ya paduan yang menarik. Sejak kecil setelah belajar dari bapaknya, Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki ini seorang imam masjid terkenal di Jawa Timur, yaitu Masjid Sunan Ampel, tokoh masyarakat pada waktu itu. Dan kemudian dididikkan oleh orang tuanya di pesantren di Bangkalan dengan Kiai Haji Khalil, sampai dengan mendapatkan ilmu banyak. Dan sampai dengan wafat Kiai Khalil dari Bangkalan, Madura, hanya kemudian oleh bapaknya dipanggil pulang. Bersama bapaknya kemudian melaksanakan ibadah haji, masih kecil. Kemudian sampai di Makkah tidak pulang, dan langsung kemudian berguru di Makkah dengan Kiai Haji Mahfud At-Tarmasi. Aslinya dari Termas, tapi menjadi syekh di Makkah. Sampai lama dan mendapatkan banyak sekali ilmu. Dan kemudian sampai dengan peristiwa ada perang saudara di kerajaan Arab, akhirnya kemudian seluruh orang
dari luar Arab Saudi yang ada di situ diminta untuk keluar. Nah, Kiai Haji Mas Mansur muda pada waktu itu kemudian pergi ke Mesir, ikut kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau kemudian mengikuti itu sampai dengan selesai. Sewaktu di Mesir, beliau mengetahui bahwa zaman itu banyak sekali orang-orang Mesir yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Selesai dari sana, kemudian sebagai anak yang cerdas kemudian minta, sudah cukup pendidikan di Al-Azhar, kemudian pulang. Ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, beliau mengamalkan ilmunya di Surabaya. Sampai di Surabaya, beliau kemudian karena mengetahui bahwa di Mesir pun sedang banyak sekali ikhtiar untuk bagaimana memerdekakan diri, seorang Mas Mansur muda akhirnya kemudian didekati oleh tokoh SI, Syarikat Islam pada waktu itu, yaitu Hos Cokro Aminoto. Bersama Cokro Aminoto kemudian masuk di SI. Nah, kemudian diskusinya menarik sekali, dan kemudian sampai dengan oleh Cokro Aminoto diberi kesempatan, baik, idenya apa? Akhirnya membuat lembaga tabligh namanya Tambihul Ghafilin. Bagus sekali itu. Kerjanya memang termasuk karena kompetensi Mas Mansur yang pada waktu itu memang tahu betul kaitannya dengan agama. Dan beliau memang orang yang amat cerdas. Yang kedua, kemudian setelah itu beliau bersama Kiai Wahab Hasbullah, tokoh pesantren dari Jawa Timur, beliau kemudian bertukar pikiran, akhirnya kemudian membuat lembaga namanya Tasfirul Afkar. Enggak, lembaga diskusi yang untuk agar orang tidak kolot. Dan menarik, banyak sekali orang yang tertarik untuk itu, sampai dengan kemudian lahir dari situ adalah Nahdlatul Wathon. Itu gerakan di bidang pendidikan. Tapi seorang Mas Mansur muda tidak sekadar pandai di bidang itu, beliau juga merintis majalah namanya Suara Santri. Dan beliau menjadi terus penulis tetap di situ. Selain beliau juga membuat majalah pada waktu itu namanya Jinem. Itu berbahasa Jawa tapi tulisannya Arab Pegon gitu. Ya. Sehingga tampak sekali bahwa Kiai Mas Mansur muda itu mengamalkan ilmunya di Surabaya dengan cara yang semacam itu. Kemudian fakta yang ketiga, beliau sebagai orang yang cerdas dan kegelisahan hidupnya, akhirnya pada tahun 1920 bertemulah beliau dengan seorang tokoh dari Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampai di Surabaya, kemudian apa yang menjadi kegelisahan Kiai Mas Mansur kemudian dikatakan, dijawab oleh Kiai Ahmad Dahlan, banyak hal, sampai dengan keinginan Kiai Mas Mansur untuk akhirnya mengatakan, saya siap membantu Muhammadiyah. Karena semacam itu kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebut, kita sudah mempunyai atau mendapatkan sapu kawat dari Jawa Timur, sapu kawat untuk Kiai Mas Mansur ini. Ya, akhirnya setelah berkhidmat di Muhammadiyah, kemudian yang pertama sekali membentuk organisasi Muhammadiyah di Surabaya, dan beliau Kiai Haji Mas Mansur yang menjadi ketuanya. Tapi tidak sekadar itu. Untuk Jawa Timur, hanya beliau yang kemudian mencoba untuk mendirikan banyak, sehingga beliau juga dipercaya menjadi konsul Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, perkembangan berikutnya, khidmatnya di Muhammadiyah terus berkembang, sampai dengan kemudian beliau pada tahun 1937, Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau tidak bisa mengelak. Muktamirin pada waktu itu meminta beliau untuk menjadi ketua
Hofbestur Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah pada waktu itu. Beliau hanya tidak bisa mengelak, tapi beliau punya beberapa teman pemuda, termasuk yang dari Yogyakarta, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Beliau tarik, hanya kemudian ikut menjadi Hofbestur Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, menjadi wakil ketua. Beliau membentuk itu, dan di Muhammadiyah beliau berani sekali, karena beliau memang orang yang cerdas serta ahli dalam bidang filsafat. Beliau kemudian berusaha, salah satunya ikhtiar untuk bagaimana agar Muhammadiyah dipahami oleh umat pada waktu itu, hanya membuat tafsir 12 langkah yang kemudian beliau terapkan itu tahun 1938 sampai dengan 1940 ya. Ini khidmat Kiai Haji Mas Mansur di Muhammadiyah. Kemudian fakta yang keempat, memenuhi panggilan bangsanya. Kiai Mas Mansur yang memang idealis, berusaha melihat bangsa Indonesia pada waktu itu yang memang belum menjadi Indonesia, pra-Indonesia pada waktu itu, hanya kemudian bagaimana ikhtiar untuk mengubah masyarakatnya. Akhirnya kemudian beliau berusaha untuk itu. Menjelang tahun 40 beliau kemudian berusaha bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga Kiai Haji Wahab Hasbullah, hanya mendirikan MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, sebuah konfederasi, sebuah lembaga yang di situ ormas Islam semua ada di situ. Beliau ikhtiarnya untuk itu karena panggilan bangsanya. Yang kedua, beliau karena memang orang dari PSII, SI, beliau kemudian berusaha untuk membuat, menjelang tahun 40 itu membuat PII, Partai Islam Indonesia, semacam pecahan dari PSII pada waktu itu, bersama tokoh-tokoh PSII. Nah, kemudian sampai dengan tahun 42, karena keterlibatan beliau dalam banyak gerakan semacam itu di Indonesia, pra-Indonesia pada waktu itu, hanya kemudian pada tahun 42 beliau tidak bisa mengelakkan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Beliau direkrut menjadi ketua putra Pusat Tenaga Rakyat, lembaga buatan dari pemerintah Jepang pada waktu itu, bersama Insinyur Soekarno, bersama Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian bersama Ki Hajar Dewantoro. Ya. Kemudian fakta yang kelima, sebagai tokoh 4 serangkai. Ya, menarik tokoh 4 serangkai ini. Ada 4 tokoh dengan 4 latar belakang, juga 4 kompetensi yang memang berbeda-beda, 4 latar yang berbeda. Ya. Insinyur Soekarno, seperti kita ketahui, ya, seorang nasionalis, beliau semacam itu. Kemudian Muhammad Hatta, nasionalis dan dari luar Jawa, beliau dari Minangkabau. Kemudian Ki Hajar Dewantoro mewakili Jawa dengan gerakan Jawa. Dan kemudian yang keempat, Ki Haji Mas Mansur, beliau mewakili Islam pada waktu itu. Islam pada waktu itu yang cukup vokal untuk menyuarakan aspirasi Islam Muslim pada waktu itu. Hanya kemudian keempat-empatnya ini berusaha untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu dari pemerintah Jepang lewat lembaga putra Pusat Tenaga Rakyat. Kemudian fakta yang keenam, beliau wafat dalam tahanan Jepang. Usia Kiai Haji Mas Mansur tidak lama, hanya 49 tahun. 49 tahun, beliau dengan peran yang banyak sekali itu. Nah, tapi kondisi kesehatan beliau memang tidak demikian fit. Maka kemudian beliau berusaha sekuat tenaga, beberapa jabatan akhirnya kemudian beliau berikan, percayakan kepada Ki Bagus Hadikusumo. Nah, sewaktu beliau pulang ke Surabaya, ketika pada waktu itu
ada pasukan Belanda yang mengikuti nikah untuk membonceng sekutu. Ternyata kemudian mendapatkan Kiai Haji Mas Mansur dan kemudian akhirnya kemudian dimasukkan ke penjara di Kalisosok, Surabaya. Ternyata perjalanan itu cukup lama dan beliau mendapatkan siksaan yang bukan main sampai dengan beliau wafat di situ. Ya, beliau wafat dalam usia 49 tahun. Begitu wafat, beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Gipo, Surabaya, yang memang itu merupakan pemakaman dari ya kakek beliau, semacam itu. Karena beliau masih ada hubungan darah dengan Sunan Ampel. Kemudian fakta yang ketujuh, Kiai Haji Mas Mansur sosok pahlawan cerdas yang tegas dan melindungi. Ya, beliau terkenal sekali sebagai orang yang amat cerdas dan tegas. Salah satu pendapatnya kan beliau mengatakan begini, yang namanya bunga bank itu haram pada waktu itu. Pada waktu itu haram. Tetapi kita penting untuk memaafkan dan menggunakannya karena belum mampu umat Islam pada waktu itu membuat bank, membuat lembaga keuangan untuk itu. Maka bisa dimaafkan. Tapi kita ikhtiar untuk itu. Beliau terkenal sebagai orang yang berani membuat perubahan hukum karena perubahan masyarakat dan perubahan kondisinya. Semacam itu. Ya. Beliau mengatakan bahwa sebaiknya memang orang-orang Islam itu tanpa mazhab. Langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Beliau katakan semacam itu. Ya. Beliau selain itu kemudian aktif juga di BPUPKI, sehingga beliau kemudian mendapatkan gelar pahlawan kemerdekaan. Beliau mempunyai 2 istri. Istri yang pertama namanya Siti Zakiyah dan istri yang kedua bernama Halimah. Ya, anak turun beliau relatif berada di Surabaya. Demikian intinya kita mengetahui salah seorang tokoh Muhammadiyah hebat, yaitu Kiai Haji Mas Mansur dari Surabaya, yang kemudian sampai tingkat nasional, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Demikian, billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.